Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Di sini kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama Amonisa Cynthia, yang kedua saya sendiri Febi Syahputri Mulyani, yang ketiga ada Indah Dwi Nastika, dan yang keempat adalah Sylvia Yolanda. Daripada berlama-lama, mari kita simak secara bersama-sama materi dari teman-teman kita. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan saya bahas sendiri, yaitu yang pertama tentang anggaran, di mana anggaran ini merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua itu manfaat perencanaan laba dan anggaran, di mana anggaran ini bermanfaat untuk sebagai pedoman, sebagai alat koordinasi kerja, dan sebagai alat pengendalian. Jadi anggaran itu harus disusun menyesuaikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target perusahaan ini sendiri. Baik, selanjutnya ada prosedur penyusunan anggaran. Prosedurnya itu ada 3. Yang pertama penyusunan tujuan perusahaan, pengimplementasian, serta pengendalian dan evaluasi kerja. Jadi untuk mengembangkan suatu anggaran ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama, top manajemen harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek dan strategi apa yang akan dilakukan. Yang kedua, sasaran harus disusun dan sumber daya harus dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran harus disiapkan dan disetujui oleh top manajemen, lalu dikomunikasikan kepada supervisor dan karyawan yang terkait. Selanjutnya, profit planning dan comprehensive budget digunakan untuk mengontrol biaya. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Jadi fungsi yang perlu kita ketahui yaitu sebagai hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan, sebagai cetak biru perusahaan untuk bertindak, sebagai alat komunikasi internal, sebagai alat pengendalian, untuk mengetahui dan memotivasi karyawan agar bertindak dengan cara yang konsisten serta selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut. Lalu fungsi yang selanjutnya menjadi alat manajemen yang diterima untuk merencanakan, dan fungsi yang terakhir itu untuk mengendalikan aktivitas organisasi. Kembali lagi dengan saya Febi Syahputri Mulyani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita sebelumnya. Materi pertama di sini akan saya bahas yaitu pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Di sini ada 3 tahapan utama. Yang pertama, tahapan penetapan tujuan. Yang kedua, tahapan implementasi. Yang ketiga, yaitu tahapan pengendalian dan evaluasi kinerja. Di sini, yang pertama kali kita bahas yaitu tahapan penetapan tujuan. Tahapan penetapan tujuan di sini yaitu menerjemahkan tujuan yang lebih luas ke dalam tujuan yang lebih khusus. Gunanya untuk menyusun anggaran yang lebih realistis dan menciptakan anggaran yang lebih praktis. Controller dan direktur perencanaan adalah peran kunci dalam proses penyusunan anggaran. Dalam proses penetapan tujuan ini, sebaiknya manajer tingkat bawah dan karyawan diberi kesempatan dalam berpartisipasi untuk menetapkan tujuan, sehingga mereka akan lebih menerima tujuan yang telah mereka rumuskan tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep perilaku yang berpengaruh terhadap proses penetapan tujuan adalah partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan implementasi. Di tahapan implementasi ini, kita mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta memotivasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi, konsep ilmu keperilakuan yang berpengaruh terhadap tahapan implementasi di sini yaitu komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Jadi, sebelum melakukan tahap implementasi, sebaiknya kita harus melakukan pendeteksian dan menyelesaikan kesalahpahaman di dalam organisasi. Dengan begitu, kerjasama di dalam organisasi akan lebih efektif dan dilakukan secara penuh. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Di sini, anggaran sebagai tolak ukur terhadap kinerja aktual atau kinerja yang telah direalisasikan. Jadi, kita melakukan perbandingan di antara kedua tersebut. Kebijakan manajemen, sikap manajemen, maupun tindakan manajemen memiliki konsekuensi keperilakuan. Konsekuensi keperilakuan di sini meliputi tekanan, kegelisahan, motivasi, dan aspirasi. Berarti ada positif
ada dampak negatif. Jika tidak dipahami atau dikendalikan, maka akan meniadakan keberhasilan dari proses perencanaan maupun pengendalian organisasi tersebut. Tadi kita sudah membahas tentang pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Sekarang kita akan membahas tentang konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran. Konsekuensi disfungsional di sini meliputi rasa tidak percaya diri, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya diri terhadap anggaran ini memiliki beberapa alasan. Seperti yang pertama, anggaran mencerminkan variabel kualitatif seperti kualitas bahan baku, efisiensi mesin, dan tenaga kerja yang tidak mencukupi. Yang kedua yaitu anggaran seringkali digunakan untuk memanipulasi anggota bawahan, sehingga ukuran kinerja yang diindikasikan dicurigai. Yang ketiga yaitu laporan anggaran lebih menekankan pada hasil, bukan alasan. Yang keempat yaitu anggaran lebih cenderung kepada kegagalan, atau arti kata lainnya itu anggaran tersebut berkemungkinan tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Oleh karena itu, si anggota bawahan tadi memiliki rasa tidak percaya diri mengimplementasikan anggaran yang telah dibuat tadi. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya mengapa si karyawan memiliki rasa tidak percaya diri terhadap anggaran. Konsekuensi disfungsional yang kedua yaitu resistensi. Anggaran telah dimanfaatkan, anggaran sangat didukung, tapi anggaran masih memiliki penolakan dari beberapa partisipan dalam organisasi. Salah satu alasan utamanya yaitu anggaran membawa perubahan, tapi mereka tidak tertarik untuk berubah atau melakukan perubahan karena mereka akan terbiasa dengan cara-cara tertentu untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada rasa ketidaknyamanan, jadi hal tersebut merupakan tantangan bagi manajemen untuk mengatasi resistensi yang terjadi di organisasi. Alasan lain mengapa terjadinya resistensi anggaran yaitu anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar, sehingga mereka merasa terbebani atas permintaan. Jadi, mereka tidak ingin terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Jadi, manajer dan bawahan kurang memahami seluk-beluk penyusunan anggaran tersebut. Selanjutnya, konsekuensi disfungsional yang ketiga yaitu konflik internal. Konflik internal muncul di antara orang-orang di berbagai tingkat organisasi yang berbeda. Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik hanya menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri, bukan kebutuhan organisasi secara total. Jadi, keselarasan tujuan organisasi tersebut akan menjadi lebih sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dicapai. Selanjutnya, kita masuk ke konsekuensi disfungsional yang keempat, yaitu efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Contohnya, terbentuknya kelompok kecil yang tidak diinginkan, di mana mereka bekerja untuk menentang tujuan dari anggaran. Kelompok kecil ini dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran itu sendiri. Tapi, kelompok kecil ini berlawanan dengan tujuan organisasi. Masuk kepada relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan dampak dari lingkungan perencanaan. Nah, di mana faktor-faktor yang menimbulkan variasi dalam lingkungan perencanaan. Nah, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, di mana perencanaan itu terjadi, yaitu adanya ukuran dan struktur atau gaya kepemimpinan, jenis sistem pengendalian, bahkan stabilitas lingkungan organisasi. Nah, lingkungan kerja atau budaya organisasi ini mempengaruhi perilaku, sehingga juga mempengaruhi proses perencanaan. Nah, yang pertama itu ada ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi ini yaitu ukuran dan struktur dari suatu organisasi yang mempengaruhi perilaku manusia dari pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Nah, yang kedua ada gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Untuk memantau kinerja bawahan, pimpinan ini menugaskan staf mereka untuk mengumpulkan informasi yang
memungkinkan dilakukannya pengawasan secara tidak langsung. Nah, gaya kepemimpinan otoriter, anggaran ini dipandang sebagai alat pengendalian manajemen, juga didesain untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap harapan dari manajemen puncak. Nah, yang ketiga ada stabilitas lingkungan organisasi. Kemudian faktor lainnya ini juga mempengaruhi lingkungan perencanaan, yaitu lingkungan eksternal, yaitu meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasok, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan yang berubah dengan cepat menghasilkan situasi yang berisiko tinggi, di mana perubahan yang dramatis dalam tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar mata asing, dan semakin meningkatnya persaingan dari luar negeri. Yaitu beberapa kasus diantaranya. Selanjutnya ada masuk ke konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Salah satunya itu tahap penetapan tujuan, di mana selama tahap penetapan tujuan umum dari manajemen puncak ini diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi. Nah, orang-orang di dalam organisasi itu bertanggung jawab untuk menentukan sasaran yang menetapkan tujuan. Nah, selanjutnya ada keselarasan tujuan. Nah, masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan ini yaitu keselarasan tujuan di antara tujuan-tujuan organisasi. Nah, divisi departemen dan anggota-anggota yang berpartisipasi. Nah, lalu keselarasan tujuan ini terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Nah, jika tujuan organisasi itu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, mencapai tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasikan karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada partisipasi, di mana partisipasi ini suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak di masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Nah, selanjutnya ada manfaat partisipasi, di mana salah satu manfaat dari partisipasi ini adalah untuk menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Jadi partisipasi ini dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar. Nah, yang terakhir yaitu adanya batasan dan permasalahan partisipasi, di mana partisipasi dalam penetapan tujuan ini mempunyai keterbatasan tersendiri, yaitu proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Nah, kekuasaan ini itu bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Contohnya itu seperti para manajer yang bisa memasukkan slack organisasional ke dalam anggaran mereka. Slack di sini maksudnya yaitu penggelembungan anggaran. Jadi slack yang berlebihan juga merugikan kepentingan organisasi. Tahap implementasi. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan. Hal ini menginformasikan mengenai harapan manajemen, alokasi sumber daya, kuota produksi, dan tenggang waktu. Karyawan harus belajar untuk mempertimbangkan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Tanpa pemahaman, bahkan proses penyusunan anggaran yang paling canggih secara teknis sekalipun dapat menjadi pemborosan dana perusahaan dan gagal untuk memperbaiki efisiensi operasional. Yang pertama, pengomunikasian anggaran. Direktur perencanaan bertanggung jawab untuk pengimplementasian anggaran. Hal ini dapat dicapai dengan mengomunikasikan secara operasional yang telah disetujui. Untuk menghilangkan masalah potensial, direktur harus menerjemahkan sasaran organisasi secara keseluruhan ke dalam sasaran yang dapat dipahami bagi setiap sub-unit organisasi. Selain bertujuan untuk menginformasikan manajer tingkat bawah mengenai tanggung jawab mereka, komunikasi atas sasaran anggaran juga dimaksud untuk menenangkan kepercayaan diri karyawan tingkat bawah. Kedua, kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang yang beraneka ragam keterampilan dan bakat. Setiap dimensi dan rencana tersebut harus dijelaskan dengan sangat hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mengembangkan perasaan akan ketertiban dan nilai penting mereka sendiri dalam anggaran keseluruhan. Selanjutnya, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Laporan kinerja. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar dan dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar.
Selanjutnya laporan kinerja. Laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Pentingnya komunikasi berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi-studi empiris. Berakhir sudah pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kami tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.